Kedatangan Mbappe membuat Ancelotti memperbarui taktiknya. Lalu pembaruan apa saja yang dilakukan dan siapa saja pemain yang terdampak pembaruan ini? Temukan semua jawabannya di video ini. Di laga ini Ancelotti gunakan formasi 4-3-3. Posisi penjaga gawang ditempati Courtois. Bek tengah kembali diisi Militao. Lalu di tengah terdapat Bellingham. Untuk Mbappe ia mengisi posisi penyerang di depan tengah. Yang patut diingat adalah posisi Bellingham, Valverde, dan Vinicius karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di laga ini Atalanta tak selalu lakukan high block, sehingga pemain di belakang agak leluasa menguasai bola. Maka Courtois pun ikut membantu build up dengan menjadi pemain keempat di belakang. Itu membuat Rudiger maju menemani Tchouaméni di tengah. Di sini tampak ada 4 pemain di belakang dan 2 pemain di tengah. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah ada di tengah. Kembali 4 pemain diposisikan di belakang dan 2 pemain di tengah. Hanya saja pengisi tiap posisi ini berbeda-beda tiap waktunya. Sebagai contoh pada cuplikan ini yang ada di belakang adalah Carvajal, Militao, Tchouaméni, dan Rudiger. Sementara yang di tengah adalah Valverde dan Bellingham. Di menit lain yang di belakang adalah Valverde, Militao, Tchouaméni, dan Rudiger. Yang di tengah Vinicius dan Bellingham. Jumlahnya tetap sama 4 di belakang dan 2 di tengah. Tapi pemain pengisinya berbeda. Ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan karena musim lalu pun Ancelotti sudah melakukan hal yang sama. Pembahasannya bisa kalian tonton di video ini yang linknya saya simpan di deskripsi. Lalu apa yang membedakan taktik Ancelotti sekarang dengan musim lalu? Perubahannya terletak pada peran sejumlah pemain yang berbeda. Itu terjadi karena Toni Kroos pensiun dan masuknya Mbappe ke lini depan. Untuk peran Toni Kroos kini diperankan oleh Valverde, maka ia lebih banyak habiskan waktu di belakang. Misalnya saat ia ada di belakang sejajar dengan Tchouaméni dan 2 bek tengah saat build up. Bahkan itu dilakukan juga saat bola masih di pertahanan. Valverde turun ke bawah dan alirkan bola di belakang. Ini adalah hal yang sebelumnya dilakukan Toni Kroos. Selain Valverde, Bellingham dan Vini pun terdampak juga pembaruan taktik. Tentu ini karena adanya Mbappe di depan tengah. Untuk Bellingham ia lebih banyak main lebih dalam dibandingkan musim lalu. Utamanya saat bola di build up dari sisi kiri ia tampak main lebih mendekat ke bek. Hal yang sama pun terjadi pada Vini. Ia kini banyak main lebih dalam ke tengah. Pada cuplikan ini ia tampak mengisi lini tengah bersama Bellingham. Bahkan saat bola masih di pertahanan ia pun main lebih dalam. Terlihat Vini menerima bola dari Courtois dan menjadi pengisi lini tengah bersama Valverde. Sementara Mbappe lebih banyak berdiam diri di depan tengah. Ia menjadi pemain yang memantulkan bola untuk pemain lain. Lalu bagaimana Bellingham dan Valverde bisa ada di depan saat menyerang? Meski Bellingham dan Valverde main lebih dalam beberapa momen mereka tetap ada di depan saat menyerang. Itu bisa terjadi karena taktik freedom yang dijelaskan di awal. Mereka kadang bertukar posisi dengan pemain lain sehingga memungkinkan mereka bisa maju. Misalnya saat Vini main lebih dalam menjadi gelandang. Itu membuat pemain lain bisa maju ke depan. Pada cuplikan ini saat Vini di belakang, Bellingham maju gantikan posisinya di depan kiri. Sementara Valverde bisa ada di depan kiri karena Carvajal ada di belakang dan Mendy merapat ke tengah. Memang filosofi freedom Ancelotti ini cukup kompleks karena perubahan posisi pemainnya dilakukan secara tim bukan antar 2 pemain saja. Sehingga banyak variannya dan beberapa contoh yang dijelaskan sebelumnya hanya sebagian kecilnya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, untuk memahami mengapa dan bagaimana taktik freedom Ancelotti, silakan tonton video ini. Selain itu, Ancelotti pun menerapkan pola run from deep. Nah, ini penyebab lain Bellingham dan Valverde yang main lebih dalam tapi tetap bisa ada di depan saat menyerang. Misalnya pada cuplikan ini, Bellingham membantu dulu alirkan bola di belakang, lalu setelah umpankan bola pada Vini, ia lari dari belakang ke depan. Ia pun menerima bola di pertahanan lawan. Atau pada cuplikan ini,
Setelah membuild up bola di tengah, Bellingham lari dari tengah ke depan. Ia pun menerima bola di dalam kotak penalti. Sayang bolanya lepas dan ditangkap kiper. Itu juga yang terjadi pada gol pertama Madrid. Dalam proses gol tersebut, Valverde sedang ada di posisi gelandang tengah. Itu tampak saat ia sejajar dengan Tchouaméni. Tapi saat serangan dilakukan secara perlahan tapi pasti, ia terus maju. Lalu saat bola berhasil dibawa Vini ke sisi depan kiri, ia sudah ada di dalam kotak penalti dan tak terjaga. Ia pun menerima umpan Vini dan mencetak gol. Taktik run from deep seperti ini membuat pemain tak terjaga oleh lawan. Sebab sebelumnya mereka tak terdeteksi ada di pertahanan. Tapi sesaat sebelum umpan dilakukan, mereka ada di dalam kotak penalti. Itu yang membuat Bellingham dan Valverde bisa tak terjaga pada momen ini. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.